Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban daripada kita di Majlis Dzikir Nurul Hikam adalah melaksanakan dzikir at-taqoh, adalah dzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 atau lebih, yang insyaallah cukup adalah setengah jam. Dengan jumlah sebanyak ini akan melebihi 400.000, ya. Dan juga adalah dengan sholawat, ya. Karena kita adalah harus bahagia dohir dan batin, bahagia dunia akhirat. Itulah tujuan Islam. Allah mengajarkan pada kita dalam Al-Quran, kita harus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah fid dunya adalah hasanah jasadmu, cukup sandangmu, panganmu, papanmu. Jannatul ma'wa dengan jasad, Jannatul Naim dengan hati, Jannatul Firdaus dengan fuad, Jannatul Qurbah adalah dengan sir. Maka kita bisa menikmati 4 lapis surga di dunia ini kalau kita bisa ilmunya. Kalau kita sudah bisa mati di dalam hidup, mati sejeroning urip supaya urip sejeroning mati, maka sesungguhnya dunia ini berubah menjadi akhirat. Maka segala yang tadinya fana maka akan berubah buat Bapak menjadi bako. Yang tadinya makhluk menjadi khalik. Berarti kemanapun kau hadapkan melihat makhluk, pada dasarnya engkau sudah melihat wujuhu yauma idzin nadirah. Kau sudah melihat berseri-seri, karena yang kau lihat laut bukan laut, yang kau lihat makhluk bukan makhluk, yang kau lihat binatang bukan binatang, yang kau lihat apapun. Kata Ibnu Arabi, engkau melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Itulah yang disebut wujuhu yauma idzin nadirah. Nah, itu mereka, kata Allah, akan menatap wajah Allah berseri-seri. Tadi semua, ya. Inilah maka kenapa Allah berfirman surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Yauma pada hari, tubaddalul, ya. Artinya adalah tubadil, berganti bumi dengan bumi yang baru,
bukan berarti dunia ini harus hancur. Karena itu tentang cara pandang. Maka itulah Ibnu Arabi mengajarkan, Jalaluddin Rumi mengajarkan, Ibnu Rus, Imam Ghazali mengajarkan melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Maka yang tadinya makhluk fana, tadi man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Tuh. Siapa yang melihat dunia ini sudah bukan lagi dunia, maka itulah ada yang menciptakan disebut khalik, yang diciptakan disebut makhluk. Tuh. Maka hubungan keduanya disebut khuluk. Tuh. Maka tadi sesungguhnya hidup di dunia ini harus tersambung khalik dan khuluk yang disebut dengan akhlak. Itulah tadi semua. Maka inilah pelajaran oleh Allah kepada kita di dalam, bahkan di dunia ini. Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan kitab Sirrul Asrar. Tolong ambilkan Sirrul Asrar yang merah, Gus. Dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, wa id qulna ya adamuskun anta zauzukal jannah. Tuh. Sebetulnya Allah di dunia ada menciptakan, ada laki-laki, ada perempuan. Segalanya itu berpasangan. Tadi pasangannya iblis malaikat. Tuh. Dan orang yang sudah mampu memandang Allah di dunia ini, maka berarti itulah tujuan dari awal kenapa Allah menyuruh kembali. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan mati hisi, tapi mati maknawi tadi, ya. Maka mati maknawi, orang suka salah. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah mengajarkan kepada kita dalam kitab Sirrul Asrar tadi semua, ya. Yang Abah sering baca dalam laifal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Tuh. Manusia itu dibagi dua. Ada jismani, ada ruhani. Fal jismaniyun insanun amun. Yang jasad itu adalah insan yang umum. Tadi makhluk. Tadi semua, ya. Waruhaniyun insanun khosun, yang ruhani adalah insan yang khusus. Faruju al insani adalah farujuul insani la ami ila watonihi wa huwa darajat. Tuh. Yang disebut rujuk itu lamun kawin dari balik deui teh ngaranna rujuk. Balik deui rujuk jeung Allah. Farujuul insanul ami ila watonihi wa huwa darajat. Maka tadi darajat itu, surga itu adalah dengan jasad tadi semua. Bisa babi amali ilmi syariati wa tariqati wal ma'rifati, dengan mengamalkan ilmu syariat, tariqat dengan ma'rifat. Maksudnya nyaho, tahu badannya, tahu hatinya, tahu ruhnya, tahu sirnya. Ada syariat pada tubuhnya, ada tariqat pada hatinya, ada hakikat pada ruhnya, ada ma'rifat pada sirnya.
Syariat untuk melihat nur af'al Allah, gerak berbagian gerak ini lainnya nyoba pas sholat, tapi melihat fi'il Allah. Itu aja syaratnya tadi semua. Pada thariqat yang menggerakkan tubuh untuk melihat asma Allah, nur asma Allah pada hati yang menggerakkan tubuh. Yang menggerakkan hati nur sifat Allah, ruh kita, itulah yang disebut alamul jabarut. Alamul mulki jasad, alamul malakut hati, alamul jabarut fuad, itulah ruh. Alamul lahut adalah sir Allah. Berarti kalau begitu, di dunia ini kita bisa menikmati jannatul ma'wa dengan ruh jismani untuk jisim, bidadari, kursi, rumah, mobil, segala apa. Karena Allah bicaranya dulu nggak ngomong itu. Coba kalau Qurannya turun sekarang, Abah yang nulis, pasti Abah bilang Ferrari, Mercedes, sawah, kebun, apartemen. Coba jangan oon ngajinya, jangan oon. Kita ini harus ngerti kapan ayat turun, iraha dipakai nak. Tadi ini orang masih kamakola, ngomongnya udah pakai video call, tapi masih otaknya pakai semapur. Tadi semua otaknya naik pesawat terbang, tapi di kamakolanya naik onta. Ayo coba upgrade. Maka alhamdulillah di sini ada dosen, ada profesor. Ini kalian nggak tahu di sini ada 3 profesor sekarang. Hadi. Alhamdulillah Ka'bah udah datang dari Unpad, dari ITB, ITS. Kemarin waktu di Surabaya ketemu seorang profesor dari ITS. Ngiclik Ka'bah. Nutur semua. Karena tadi orang sekarang ini termasuk profesornya juga terkadang masih oon. Karena berilmu dengan ilmu jasad. Betul Pak Doktor? Ini Pak Doktor. Universitas Bengkulu. Tong dibaca hiji-hiji. Inilah kita ini harus rubah. Tadi sudah ada patokan kepada Islam, tidak boleh ada ijtihad. Ijtihad sudah ditutup. Ari teknologi nah turun tutup atuh teknologi. Betul Pak Doktor? Tadi kalau mau ijtihad ditutup, tidak ada lagi ijtihad dalam keilmuan. Eureun dunia matahari sina eureun muter. Tadi makanya orang gedek-gedek dikir oon jalan terus. Torikot jalan mursyid gadi 17 kali. Oon jalan terus. Inilah menyedihkan bagi Abah ini. Tadi semua. Maka alhamdulillah kita datang dari profesor dari ITS, datang dari Unibrau, datang dari Universitas Bengkulu beliau. Ada juga yang dari doktor, profesor dari Perbanas. Mana Perbanas? Itu profesor tadi tukang barudak. Maneh di dia diharap TK. Ai profesor di tukang. Tadi semua beliau ahli ekonomi, pernah di India. Maka waktu Abah sering ke India belum ketemu ya Prof? Tadi belum. Sedang merancang satu buku, Abah dukung. Harus dirubah paradigma ekonomi. Karena ekonomi yang sekarang ekonomi yang diterapkan Zionis yang membuat Islam terpuruk dalam ekonomi. Hayo di bid'ah, hayo di riba, manehna terus. Ini semua. Ayo coba
Maka abah ingin menunjukkan surga dunia mah di sini, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, li anna darajata ala salasin tabaqatin. Ulamanya mah geus bener. Ini yang membelokkan di jalan yang ngaco. Dan tadi akibat tadi ilmu nakamakola akhirnya jadi sapi. Kumaha nu nungtun sapi teh dituntun ku budak ngilu, dituntun ka jagal ngilu. Tuh tadi ulaika kal anam kagah we anu ngaran kiai ama buya khotak oon awak hungkul. Tadi kadang-kadang saya ngepret abah mah, karena ini umat jadi akhirnya bodoh, umat jadi miskin karena paradigma yang salah tadi semua. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ngajelaskeun surga tadi al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq ida amila bila riyain wala sumatin. Ini ngomong jasad untuk darajat. Maka tadi kalau tubuhnya ingin diliputi kemurnian, jangan bid'ah. Bid'ah teh bukan nama sholat duhur jadi 3 jadi 4. Ku abah mah bisa sholat maghrib jadi 17. Naon salahna? Coba ayo diajar gelut. Tadi saha nu ditah 3. Maaf ini abah sudah bilang abah di live kata tadi, kalau sholat yang seperti kalian lakukan itu sholat Nabi Muhammad, abah bilang ke Gus Baha 200 juta plus fire. Maaf nih kita ini, mari kita harus mengupgrade pemahaman dalam segala hal tadi semua. Jangan sampai laku sholat tapi tidak sholat. Allahu Akbar, ingat CLBK. Allahu Akbar. Kermiti mah bener. Allahu Akbar kabiro. Walai asub setan. Lu kenapa kawin sama si Marni? Dulu kan di SMA itu ada si Susi. Mulai itu ngelayang kemana-mana. Lu kenapa kerja di sini jadi karyawan? Terus muter assalamualaikum ke poho. Begitu ada doa Robbik Firli, minta doa yang mujarab. Pan lu teh sok sholat. Di sholat itu doa yang paling hebat. Robbik Firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Bah doakan saya supaya sehat. Tolong lu sholat barusan. Bahasa daerah Robbik Firli pan bari ngalamun teh ngomong Robbik Firli warhamni wajburni warfa'ni. Begitu beres sholat banaloh nggak gujer lain gitu kan. Tadi kholik jeung khuluk kudu tersambung hudur. Maka kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Sholat yang tidak tersambung. Cek bahasa fisika mah harus ada vibrasi. Frekuen. Sok kamu gak doa di channel radio ting nomor sabaraha. Ya Allah, biarkan aku mendengarkan suara Prambos. Kamu maca Yasin maka jebleh tidak akan pernah mendengarkan siaran karena tidak masuk dalam frekuensi dan tidak ada vibrasi antara pemancar dan radio. Coba pakai akal kita beragama teh. Ku Allah teh didohirkan ayat kauniyah sampai Nabi bersabda kullu syai'in babun ilallah. Segala perkara itu untuk mengantarkan kita pada Allah. Orang-orang belajar fisika ujungnya ketemu Allah. Belajar matematika ujungnya ketemu Allah. Belajar kimia ujungnya ketemu Allah. Ini tiap hari ngomong Allah ketemunya setan terus. Coba mari kita rubah paradigmanya.
Kalau cuma tujuan surga di sini, maka dikatakan Suratul Qadir adalah pala awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Dengan ruh jis mani, ruh jis sim, letaknya pada badan. Makanya kenapa Allah ngomongin dipan, yakut, boga leungeun. Cek Pak Komarudin tema bacan. Lamun Qur'anna ayeuna pasti teh moal yakut jabarjut, bacan, akik. Lamun Qur'anna turun di Indo jeung di moal mengalir sungai-sungai da keur orang Indonesia mah sungai na ge loba. Eta Qur'an turunna di Arab. Keur nabina orang Arab. Sing paham atuh. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Cek orang Pulau Jawa aing buka banjiran gara-gara wahangan. Inilah yang harus kadang-kadang tadi semua karena akal nggak dipakai dalam mengaji. Tadi semua ya, bukan harus akal-akalan, akal yang bersinar syu'aul basyirah untuk sampai kepada ainul basyirah, kembali pada Allah dengan hakul basyirah. Tadi semua makanya agamanya hayal, baca Yasin mudah-mudahan asup surga. Bisa terpercaya maneh pepelakan ngaji Yasin moal poe salah malah nama moal jadi sarua jeung teteh Pak Prof, orang nanam nggak tahu ilmunya make sholat duha, make sholat baca Yasin, sarua jeung titah merkosa Allah. Maka ilmu yang benar dengan cara yang benar itulah frekuensi, vibrasi, resonansi. Coba orang Islam sadar frekuensinya. Sekarang kamu mau mendengarkan HP, abah saya itu tanya nomor asal, loh abah saya itu udah mau nyambung, tanya nomornya. Sekarang ATM nggak jajar. Wah bah nggak punya duit, ATM nggak jajar tuh, BRI didinya mandiri diri tuh biasa. Tegaduh ATM tadi bere nu abah jung bawa geus gidig teh mah kali itu bisa usad ade hoyu asup nomor sabaraha tah eta arek muka ATM teu bisa ngeluarkeun duit teh nyaho pin kumaha arek mukakeun pin Allah. Ini kadang-kadang orang-orang sekarang beragamanya teh maka si terpercaya ke abah juga yang baca Yasin baca apapun bisa terpercaya guna. Nah maaf jangan salah karena Yasin yang disalah artikan, harusnya Yasin apa itu Yasin pahami, bukan dipakai ke dagang laku ngaji Yasin supaya warung rame naon hubungan anak. Sekarang nggak percaya udah aja kamu nggak usah tahu nomor pin di depan ATM sok colokeun bari bawa tur hayu ngaji Yasin kabeh istighosah bari dikit lo kekeh itu kan muka. Eta Allah yang mengajarkan kepada kamu, kata Allah kalau ingin ketemu aku harus ketemu frekuensi, resonansi, vibrasi. Itulah yang harus dipahami. Maka tadi nggak usah bahas ini dulu. Maka Abah tadi membuat judul karena pertanyaannya Abah ingin buktikan makrifat dengan matematik. Karena ternyata hikam mengajarkan makrifat dengan matematika. Maka kenapa angka digital itu hanya 0 dan 1? 0, 1. Dan inilah hakikat Allah itu disebutkan. Allah itu wujudnya laisa kamis lihi. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan Pak Doktor tak terdefinisi
si. Makanya kalau seandainya, ini ada yang bertanya, kok kenapa ulama besar kayak Barsiso masuk neraka? Kenapa pelacur, bahkan ada pembunuh 99 udah sholat belum? Belum. Itu teh kisah dongeng Tuhan. Kisahkan tata cara. Kalau begini kamu bisa begini, kalau begini itu teh kisah. Tapi kita pelakunya, setiap diri dari kita pelaku, karena kita masih hidup, masih tersambung, tersadar semua. Coba bisa nggak dipahami kenapa Robiah Adawiyah masuk sorga? Dia seorang jablay. Kenapa Syekh Siri Sakoti juga masuk sorga menjadi seorang wali? Robiah Adawiyah menjadi waliyah, Syekh Siri Sakoti jadi wali yang besar, Pudoil bin Iyad jadi wali yang besar, Habibil Ajami jadi wali yang besar, Umar bin Khattab bahkan jadi sahabat, tukang bobok, tukang. Nah, ini harus dipahami. Berarti kalau begitu kembali pada Allah itu butuh amal enggak? Yang masuk kembali pada Allah dengan maksiat banyak, jadi wali. Ternyata inilah pembuktian ilmu matematika. Maka kenapa matematika? Berapapun angka dikali Allah, dikali tak terdefinisi, dikali tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Sok kamu pakai HP sekarang, berapapun angka dikalikan tak terhingga. Tak terhingga itu selalu Allah itu dipergambarkan tak terdefinisi, artinya karena Allah itu laisa kamis lihi. Kalau sudah dengan Allah dosa seperti Allah, dunia juga padam. Mana ada dosa kalau bersama Allah? Itulah Robiah Adawiyah Jablay masuk. Sekarang berapapun angka yang kamu tulis dibagi 0, hasilnya berapa? Tak terhingga. Berarti 2 jalan kembali pada Allah itu, bukan amal, bukan dosa. Karena amal dan dosa itu dibuat oleh Allah untuk memperlihatkan jalal qoharnya, untuk melihatkan jamal dan kamalnya. Khairihi untuk memperlihatkan jamal dan kamalnya, wasyarihi memperlihatkan jalal dan bagi Allah sama saja. Lihat kitab Risalah Kusyairiyah, kata Imam Kusyairi, orang maksiat yang sadar ketidakbenaran, la haula wala quwata, artinya dia kembali pada 0. Dosa dibagi 0, hasilnya 0. Allah. Itulah maka kenapa kita harus kembali kepada kos. Itulah kenapa kita disuruh al-mutu qoblaan tamutu. Itulah hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Jangan bersandar pada amal. Begitu banyak hikmah di hikam, kembalilah kepada kosong. Disadarkan al kaunu kulluhu zulmatun. Sadari kamu itu semua kaon itu kulluhu zulmatun. Wa inna ma'ana ruhu duhurul haqqi fihi. Ayana karena adanya Allah. Wujudnya karena wujud Allah. Hidupnya karena hidup tadi. Maka si gelas kaca yang mau makrifat, kata Abah, pecahkan dirinya, matikan dirinya, kosongkan dirinya. Maka berapapun dosa sebelumnya kayak Umar bin Khattab hilang. Dosa dikalikan Allah, hasilnya Allah. Maka bagi Allah itu kenapa
pelacur yang sebiji jarah amalnya. Itu kan jadi pertanyaan, dulu pernah perdebatan Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno kepada Profesor Kadirun Yahya, "Prof, saya bingung dengan hadis Nabi. Kenapa ada seorang pelacur amalnya sebiji jarah, tapi kenapa dia masuk surga? Tapi kenapa ada orang seperti Barsiso Balham bin Baura, amalnya banyak banget, ilmunya sangat, masuk neraka?" Ini pun juga yang kita ingin di sini. Ada Abah ingin dengan dikir ataqwa itu mengawinkan, mandinya benerkan. Kenapa? Supaya tubuh ini diajarkan oleh kita kembalikan kepada kosong. Jadi di dalam ilmu matematika itu bilangan dikalikan kosong adalah kosong. Bilangan apapun dikalikan Allah hasilnya, maka tadi selalulah katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi. Ya Allah, maka dalam waktu wudu kumur-kumur, ya Allah, aku kembalikan kalammu dengan dosa-dosanya yang pernah kuucapkan. Pada saat mulutmu dikembalikan pada Allah, Allah nanya nggak dosanya di mulut? Kan tujuan Allah mah dari awal juga aslama, supaya kita berserah diri, jangan merasa wujud. Itulah kenapa dalam hikmah yang 126 Syekh Athaillah mengatakan kepada kita, mana aka antadai antadai ma laisa laka mimma lil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu. Apa yubihu laka antadai wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kata Syekh Athaillah, lalu apakah boleh dia Allah untuk mengklaim sifat, kamu mengklaim sifat Allah? Itulah yang dalam pembahasan dalam Iqadul Himam panjang ini dibahas. Cuma Abah nggak pernah membaca menggunakan Iqadul Himam. Begitu panjang seorang ulama memaparkan kalimat ini. Ya, kita tidak boleh mengakui, karena manusia ini sadari ada abid ma'bud, tadi khalik makhluk. Maka sesungguhnya posisi kita ini harus ditempatkan sebagai abid. Maka sesungguhnya hidup kita di dunia ini jadi karyawan Allah. Maka Allah tidak akan melihat dosamu dan amalmu selama kau kembali kepada Allah. Cara negatif kayak Robiah Adawiyah, saya siri sakoti fudoya, tapi Abah lain kita nyuruh ngarampok. Kalau kamu sudah di situ, kamu pun punya potensi kembali pada Allah. Kalau kamu potensi di amal, kalau amalmu karena kamu yang mengerjakan, juga kamu juga nyemplung. Jadi yang beramal dia, maka tadi khairihi dia, wasyarihi dia. Tapi dalam etika doang, pada saat wa khairihi sandarkan pada Allah, pada saat wa syarihi aku oleh dirimu zan, itu aturannya cuma aturan doang. Cuma tidak pantas menyandarkan keburukan kepada Allah. Tapi harus lihat Syirul Asrar kata Syekh Abdul Qadir, kamu pun harus ngerti, nggak ada manusia yang bisa berbuat dulu berapa tahun yang lalu Abah nyuruh Siana kalau nggak salah, bah berarti kalau gitu manusia nggak bisa maksiat. Nih kata Abah kasih kamu 5 juta ke Kalimalang, sok tumpakan awewe nggak jalan. Karena waktu itu masih cepet tuh berapa, 5 juta sebarak hulu tah. Ternyata kalau orang yang hatinya tidak digerakkan dosa, tidak akan sanggup. Sok Bapak dikasih, tidak akan mampu kamu berbuat dosa. Tadi semua itu sadari, karena kita manusia ini la haula wala quwata. Cuma syaratnya tadi, yang berbuat dosa harus kenal Allah, yang tidak. Karena kalau orang yang beramal tidak kenal Allah, amalnya perbuatan dirinya sendiri, itulah kesalahan juga tadi semua. Ya, inilah juga yang jadikan kesalahan tadi semua kepada kita. Kesalahan
Maka inilah Syaikhullah katakan, mana'aka antadiya ma laisa laka mimmalil mahlukin apa yubihu laka antadiya wasbau wa rabbul. Apa boleh kamu mengaku wujud? Inilah yang harus dilatih. Kalau mau Bapak surga di dunia ini, jangan. Maka tadi la hayyun, itu rasakan, la hayyun la ilmun la sami'un la basir la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun. Saya maaf, saya tidak menggunakan orang lain. Ibu saya sendiri itu baca Quran 4 hari tamat, tapi gede adatnya tekaupanna. Maaf, ini saya nggak menggunakan contoh orang lain. Dampak tadi masih takut, ini takut, itu maaf, ini contoh saya gunakan ibu saya sendiri. Karena secara roh dia itu masih muda. Walaupun di usia dohir sekarang usianya ya ibu saya. Tadi semua. Tapi saya ini 1000 tahun lebih lama dari beliau secara roh. Itu harus dipahami. Maka Syaikhullah ingatkan lagi di kalimat berikutnya, kalau seandainya manusia itu harus hilang dulu dosa baru kembali pada Allah. Kalau begitu nggak ada, kata Syaikhullah, manusia bisa pergi kepada Allah. Maka Syaikhullah katakan, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya dosa-dosamu, keburukan-burukanmu, dan lenyapnya tuduhan-tuduhanmu, niscaya selamanya engkau tidak akan sampai kepada Allah. Itulah jelas. Maka tadi banyak orang gedeg yang jadi wali, moal. Ustaz Ade kan Riyadhah 1000 tahun puasa, moal. Selama nu aya Ustaz Ade, kegeh susah. Paham itu. Karena masalahnya bukan di situ siapa yang beramal. Ini dunia ini panggung Allah, dongeng Allah ingin memperlihatkan kepada kita siapa Allah, siapa makhluk tadi. Maka seluruh makhluk ini hanya untuk melihatkan nur af'alnya, pada koharnya, jalalnya, jamalnya, kamalnya. Maka nanti dikir juga la ilaha illallah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang hidup, itu di hati. Lain la ilaha illallah. Mudah-mudahan habis acara ini hutang lunas, mal beres. Maka nanti yang belum mandi silakan mandi, tapi yang sudah dahulukan yang belum mandi tobat. Karena tadi penghalang kita ini tubuh kita. Ini katakan oleh Syaikhullah, seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali engkau sudah bersih dari dosa, tidak akan ada manusia yang bisa pergi kepada, karena manusia itu tempat itulah. Berapapun angka kamu dosa kamu sekarang, 1 juta ton dosa kamu dibagi kosong, hasilnya berapa? Kosong. Maka disitulah kenapa harus kembali kepada Allah. Harus Allah tadi, bukan sholatmu, puasamu, dikirmu. Justru dikir itu supaya ingat Allah, puasamu itu ingat pada Allah. Kemudian banyak sebetulnya ya. Jadi Syaikhullah jelaskan di dalam hikmah yang ini pun sama bagus. Inna aradda ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi izzin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana. Siapa yang tidak fana itu? Allah. Kalau kau ingin kemuliaan yang tidak fana, yang tidak fana itu hanya satu, yaitu Allah. Mari katakan, fala tasta'izanna bi izzin yafna. Janganlah sekali-kali merasa mulia dengan kemuliaan yang
merasa jadi dosen, merasa profesor, jadi kiai, jadi apa, apalagi jadi camat. Maka tadi kata Abah juga, kalau kita hanya setetes air yang tidak melebur dengan samudra Allah, ibadahnya jadi ria. Ibadahnya, berilmunya jadi siso. Saya berilmu. Itulah dari awal Allah nyuruh kembali, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Masa Allah suruh mati dulu untuk keliling dunia? Kan kebalik ya. Kata Allah, wasyari'u, bergegas menikmati surga. Berarti surga di mana tak ya, Dok? Di sini. Abah udah keliling kemana? Bergegaslah kamu menikmati surga Allah yang seluas langit dan bumi. Maka tadi ada kiai ngaku, di mana ki? Cicalengka. Udah ka mana wae, can ka mana-mana, modal wajib ka dieu deui. Can pantes ya balik ke Allah. Can pantes balik ke Allah. Jangan pernah merasa mulia. Kalau ingin mulia, dikatakan tadi, inna aradta ayyakuna laka izun yafna. Kalau kamu ingin muliaan yang tidak fana, itulah yang disebut lidun. Kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mut irji'i. Kembali sekarang, bukan nanti, sekarang. Maka nanti jam berapa ini? Biasanya kita mulai jam berapa, Gus? Jam 10 aja kita mulai ya. Nggak apa-apa, sekali-kali malam minggu Abah itu dibayar iya tuh. Komo-komo mayar iya mah. Tadi tuh sekeng. Kalau neraka begitu tak? Kalau Allah ngomong ke neraka, balangsak dari dunia sebenarnya mah. Kalau Allah ngomong ke neraka, balangsak di dunia. Kalau Allah ngomong ke benghar, teh surga teh benghar. Benghar harta, benghar ilmu, benghar hati. Wayo di situ. Tadi semua. Kemudian inilah maka manusia tertipu karena syaitanillah al-aqwanu dohiruha girutun. Semua alam ini tipuan, jangan tertipu. Maka tadi kalau kita tertipu dengan mobil, tadi kata Abah sudah ajarkan kepada yang datang sore, gimana cara narik mobil dari showroom. Tuh, jangan lihat mobil, lihat wujud. Nah, itu tadi nanti masa lagi live orang pada benghar kabeh kayak tadi semua ya. Allahu Akbar ya Islam guys, tadi katipu tadi semua dikira biar saya belangsak penting ke surga berpewek diadu jeung newen ke modar adu tataruhan agen ke paeh lamun aya amal aing cokot ku sia lamun dosa sia kaingkeun lamun sia boga prinsip kos kitu diadu. Karena inilah Islam udah tertipu tadi semua biar saya menderita yang penting ke surga. Bukan menderita neraka. Kacau aja tadi semua. Ya kita rubah. Ya. Maka dikatakan oleh la tufrihka ta'atu li annaha barajat minka. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dirimu. Itulah tadi. Maka dikatakan wafrah biha li annaha barajat minallahi ilaika. Tapi bergembiralah, aku ini wujud yang diwujud. Terima kasih ya Allah, engkau wujudkan. Aku bisa hidup karena hidupmu. Aku wujud karena wujudmu. Kan aku bicara karena kalammu. Aku mendengar karena samamu. Terima kasih. Itulah nikmatul ijad. Terima kasih aku bisa sholat. Terima kasih aku bisa duha. Terima kasih terima kasih. Engkau telah gerakan tubuhku untuk dikir. Jadi yang kelihatan kamu yang dikir apa dia yang dikir?
Itulah persoalan. Kalau kamu yang dikirim ke jebleh, naik ke hutu warolok kabeh, napak semua. Ya, coba pahami. Maka syaitanillah ingatkan lagi kepada kita, layak dumi dzanbu indaka azamatan tasudduka an husnidzanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara bi dzanbi karomihi dzanbahu. Tadi semua, janganlah engkau memandang dosa hingga menghalangi dari baik sangka kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya memandang kecil dosa. Kenapa? Ini saya atau ilah yang bicara. Dia akan memandang kecil. Kenapa? Karena memang dia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Coba pahami. Jadi bagi Allah mah, maka tadi kisah di dunia ini orang ahli maksiat ke surga, udah maksiat, zina terus, surga lagi tung-tung tidak nol. Siap sholat ke jidat nong oh walaupun tung-tung musyrik dari tadi. Aduh, baru mikirin kerdikir ingat etas disada token titit tangis musyrik ku token. Allahu Akbar. Maka tadi Abah kemarin live, cirinya orang itu sudah yakin pada Allah, sudah tiada lagi ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan? Karena percaya kepada Allah. Kenapa dikatakan syaitanillah la ya'dumi dzanbu indaka azamatan tasudduka an husnidzanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara bi dzanbi karomihi dzanbahu. Karena dia sudah mengerti, kalau kamu punya dosa pada ibumu, ibu kamu sudah ngerti, da inung mah lautan hampura. Itulah yang dikatakan Imam Syadzili kepada seorang perempuan, ibu kenapa punya anak? Waktu ibu punya anak, apakah ibu yakin anak ibu menyenangkan ibu? Tidak. Apakah pada saat ibu komitmen punya anak, ibu yakin anakmu bahkan hormat pada ibu? Tidak. Apakah ibu yakin anak ibu akan membahagiakan ibu? Tidak. Tapi kenapa ibu tetap punya anak? Kata si ibu bari berdiri, karena saya tahu cinta saya melebihi segala kesalahan anak saya. Kata Imam Syadzili, hei saudaraku, lihatlah seorang ibu saja sudah siap memaafkan anaknya, apalagi Allah. Inilah orang yang sudah kenal Allah. Maka tadi jangan bersandar pada amal baik maupun tadi. Kalau orang bersandar pada amal, tadi giliran tahajud loba, duha loba, wah pede. Giliran doa nggak diijabah, mulai ngeragu, berhenti duhana. Kan begitu. Dia berbuat itu karena sebab sesuatu. Begitu sesuatu tidak ada maka loba pensiunan torikoh, pensiunan manakib. Inilah kesalahan. Mari kita luruskan hal ini. Abah mengajak dari awal adalah kenapa, kata Abah, kalau tujuan ngaji ke sini hanya dunia, jangan ngaji. Karena kamu tidak akan dapat coba. Tujuan Abah ngaji, ngajak kamu kepada Allah. Tadi berapapun usahamu dikalikan Allah, hasilnya Allah. Allah miskin bengar. Pak Pepeng, ayah asma Allah pakir. Saya didikir ya pakir, ya pakir, ya pakir, ya miskin, ya miskin. Ayah asma Allah. Coba, ya goni, ya mugni, kan bisa nih ngedendang sholat duha. Ya kapi, ya goni, ya mugni, ya patah, ya rozak cek Allah. Siapa mati ngomong doang. Tadi, coba, tadi. Kosongkan dirimu dari segala keinginan-keinginan yang bukan tadi. Makanya jangan sok tahu dalam hidup.
Lebih baik Nabi Muhammad yang agung saja menyerahkan dirinya seorang hamba. Tadi semua. Kenapa kita ngotot ingin jadi tuan? Jadi inilah saya telah menjelaskan, orang yang sudah yakin pada Allah tidak akan takut karena dia percaya. Maka tadi orang yang sudah kenal kepada Allah tidak ada ngapain meminta? Nyaho inungna bager, dunungana bager. Saya takut menyinggung dia kalau meminta, karena saya tahu dia itu suka memberi tanpa diminta. Kamu suka gitu gak kadang-kadang kepada orang yang baik? Pasti gak enak. Kata Allah, itulah Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai insan, apa yang melelehkan kepada Rabbmu Al-Karim? Kenapa dia dinama? Itu Allah Al-Karim itu, Allah Jibril itu, Allah Mikail itu, Allah Israfil itu. Otaknya ya Allah butuh preman. Coba, ini orang Islam harus benarkan dulu tauhidnya. Masya Allah butuh Jibril mengatakan wahyu. Bril. Tuh Muhammad di Gua Hiro kirimkan. Emang gitu. Inilah keonan hari ini. Tadi semua. Katanya Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa butuh apapun. Begitu ngomongin ngantarkan ilmu, Jibril ditugaskan oleh Allah tuh, tapi tadi takwil deh, bahaya itu. Akhirnya umat sekarang tidak kenal pada Allah, sehingga Allahnya lemah, butuh Jibril ngantarkan wahyu, butuh Mikail ngantarkan rizki. Kayak Prabowo butuh menteri pertahanan, butuh menteri pendidikan Jibril, butuh menteri sosial Kang Ipul. Karena Prabowo kalau dia ada pasti di sana tidak ada. Allah mah lamun aya jeung eueuh ya aya eueuh, awal akhir kahiji ya aya ya eueuh ya da dohir ya ba. Kemanapun kamu pergi ada Allah, karena ruang ini diisi oleh Allah, jihad ini semuanya diisi oleh Allah. Nah keyakinan itu sehingga belan jelma ayeuna mangiem KBRI umroh nang ngutang arek ka mana? Arek ka rumah Allah. Allah ku on teuing eta jelema. Bade ngajual tanah, bade ka mana? Ka bumi Allah. Arek kumaha arek maju Islam kalau segitu tadi semua. Kemudian apalagi kata Syekh Toilah, maka beliau menyuruh kepada kita nol. Ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna lillahil haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Tuh, keluarlah dari sifat kemanusiaanmu dan dari segala sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu. Tadi jangan merasa wujud karena kamu hamba, jangan merasa hidup karena kamu hamba, jangan merasa mendengar karena kamu hamba. Keluar dari sifat itu. Maka biasakan la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallim la maujud. Kembalikan ke dosa rububiyah, Pak. Mengakui satu saja sifat Allah, merasa berilmu. Kan sekarang kiai merasa berilmu ya. Itu dosanya lebih besar dari memperkosa seluruh perempuan sedunia. Bayangkan dosa rububiyah itu jangan main-main. Inilah Syekh Toilah katakan, ukhruj, keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Tadi cukup saja seringlah tekuk lidahmu, tahan napas, matikan dirimu. Yang ada hanya Allah. Naon hese nasi, nu wujud hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang berilmu hanya Allah, yang bergerak hanya Allah, nu salat ke Allah, nu puasa Allah, nu haji Allah, nu ke kantor Allah, nu ke kebun Allah, nu ke sawah Allah, nu masak Allah, nu goreng Allah, nu pamakekeun baju Allah, nu ngobehan Allah.
Kalau nggak ada Allah, bisa kamu pakai baju? Coba sadari dari hal kecil saja di rumahmu itu. Pakai baju, pakai topi. Ini dengan songongnya. Cek Allah itu jelma tolol. Siapa yang dikir? Tadi semua. Kemudian apalagi sebentar lagi ya, biar kita sampai jam 10 kita mulailah supaya nanti dikirnya bisa difahami. Akhirnya kata Syaikhullah tadi, keluarlah dari sifat kemanusiaan. Apa maksud sifat kemanusiaan? Kehambaan tadi. Jangan merasa wujud karena kita wujud yang diwujudkan. Jangan merasa hidup karena kita hidup yang dihidupkan. Kalau kamu merasa mati, kamu akan hidup selamanya bersama Allah. Tuh. Makanya piha kholidun. Kalau tidak begitu, kholiduna piha, kamu neraka selamanya. Kalau bukan Allah yang kau tuju. Allah mengatakan, kenapa ada piha isim domir? Apa yang didomirkan di situ? Tadi semua. Berarti kalau begitu, ini dunia ini sebenarnya akhirat. Karena tadi, kalau Allah pisah dunia, karena Allah mah di akhirat, di dunia, atau meren, lainlah ngaco. Karena dia itu awal dan dia juga dia itu dohir, dia juga batin. Paham itu tadi semua, ya. Lihat orang jauh dari Allah, masalah rumah tangganya, masalah segalanya, ekonominya, semua, ya. Tadi disinilah kemudian di hikmah selanjutnya, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu antani nadhari ilaih idlau hajabu syai'un la satarahu mahjabah. Sang hak Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Kamu terhalang oleh dirimu sendiri. Maka sekarang kalau kamu gelas, pecahkan keberadaan dirimu. Tadi semua. Kalau kamu sekarang jadi nasi, sadar kepada beras. Kamu itu beras. Kalau kamu makhluk, sadari kamu itu kholik. Sing yakin. Cuma sekarang kamu jangan ngaku Allah. Maka tadi, aku bukan Allah, tapi Allah adalah aku. Kata gelas kaca, aku bukan kaca. Nah, udah jadi gelas. Tapi kaca adalah aku. Ngerti ente? Coba. Itulah kenapa kalau sholat nggak ngerti. Apa itu qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah sekarang kalau gelas kaca ini sudah kenal Tuhannya itu si kaca, berarti kalau sekarang dia sholat itu rubah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya dia si gelas kaca yang sholat, rasakan dia itu fi'il Allah menggerakkan tubuhnya untuk maka Jack mah lebih sholat daripada kalian. Dia bergerak begini. Kata Jack, Abah baca di bukunya, I feel that I cannot do anything without him. This something alive is push me to do anything. Dia bilang saya digerakkan oleh hidup. Maka Jack Ma itu sholatnya pakai tai chi. Dan dia katakan I'm not exist without him. Aku itu nggak ada loh. Kayak aja si gelas kaca ngomong I'm not exist without kaca. Aku itu nggak ada loh kalau nggak ada kaca. Nah kesadaranmu pun sama sekarang. Maka nanti dikir lepaskan lah. Ilaha illallah, lepaskan. Aku tidak wujud, aku tidak hidup. Makanya la itu 4 sifat. La, aku tidak wujud. La, aku tidak qadim. La, aku tidak bako. La, aku tidak qiyamu binafsihi. La, aku tidak mukhalafatul lil hawadis. Maka sekarang kau berubah yang tadinya la
Kamu tidak wujud sekarang, wujudmu pindah bersama wujud Allah. Tuh, pada saat kamu nafi, berarti kamu isbat, lebur kepada dia yang wujud. Tuh, lah aku tidak bako. Maka sekarang kau panakkan dirimu. Pada saat kau panakkan dirimu, bakolah kau bersama Allah. Tapi kalau kamu merasa ada, merasa hidup, tadi diadu terus, pancok cek Allah, sia wujud aing wujud, diadu. Lawan tison belum tentu kuat, mana lawan Allah, modar. Ngerti tadi? Ulang ngaji tilah ngerti wae geura. Ya. Maka Allah tidak terhalang, kaca tidak terhalang oleh gelas. Coba Bapak lihat sekarang, kaca apa gelas kaca? Sekarang pasti pertama kalau dirikan apa ini? Pasti gelas. Pasti semuanya ngomong. Coba begitu Abah kasih tahu. Mana yang lebih jelas? Gelas apa kaca? Kaca. Tuh. Mana yang lebih jelas? Allah apa sia? Itulah kenapa Allah itu hakul mubin. Hakul itu jelas, mubin itu nyata. Kaifa yutasawwaru ayyajuba syai'un. Karekumaha dibayangkeun cekna hikam. Kaifa yutasawwaru ayyajuba syai'un wa huwa alladzi dhuhara bi kulli syai'in. Bagaimana coba? Kamu bisa nggak menutupin kaca dari gelas kaca ini? Bisa nggak? Karena kaceli-celi nage kaca, hadapna kaca, bibirna kaca. Itulah cek kaca ngomong ke gelas kaca, tolol. Inna rabbaka hatobinas, akulah si kaca Tuhanmu. Kau wujud karena wujudnya ak, kau hidup karena hidupnya ak. Coba terapkan di mana sorangan ke bari cicingki. Aku itu kalau kamu jadi nasi, aku beras. Kalau kamu sekarang jadi gelas kaca, sebenarnya aku kaca. Kalau kamu jadi kursi kayu, sebenarnya aku kayu. Tapi kalau ditanya orang, kamu kayu ya? Bukan. Jangan sampai sama nih Allah, tak gagal. Ngerti nggak? Pada saat si gelas kaca ditanya siapa kamu oleh kaca yang lain, oleh si ini nanya, si keramik, mana sa? Gelas kaca, cek nate, aing mah kaca. Pada saat nasi kuning ditanya oleh nasi liwet, siapa kamu? Saya beras. Wah, murtadah. Harusnya siapa kamu? Saya nasi kuning. Nah teh aing mah beas. Bisa nggak begitu? Latih. Mulutmu mengatakan nasi, tapi hatimu mengatakan dirimu mulutmu mengatakan kamu gelas kaca, tapi hatimu kamu adalah kamu mengatakan diriku adalah makhluk, tapi hati aing holik. Tuh, selama bukan dia, kamu tidak akan bisa berbuat apa. Itulah cara meleburkan pada samudra Tuhan. Hilangkan kita, yang ada hanya Allah. Karena kalau kamu hanya setetes air, kata Abah juga, sholat ria, boga ilmu barsiso, boga jabatan korun apa Firaun, boga duit korun. Coba kamu punya setengah dunia pun lebur. Kayak Nabi Sulaiman, hada min fadli Robbi, sudah tidak lagi. Maka Jack Ma aja sama kayak ucapan Nabi Sulaiman. Inilah adalah merupakan apa namanya pemberian Tuhan pada dia bilang I cannot be rich. Saya tidak akan kaya kalau bukan kayanya Tuhan. Nah, inilah yang Abah sedang kembangkan sekarang dengan kuantum. Dan inilah yang sebetulnya Al-Quran sudah ajarkan pada Maryam. Kaf, ha, ya, ain, shod. Kita punya cara. Mereka punya mansakan cara. Kita juga punya cara. Mereka dengan tai chi, kita dengan
Sholat Rasulullah. Akbar. Parfum misik 2 liter guyur. Ketok wahing. Bahkan boleh nggak bah? Saya dengan jadi selain Allahu Akbar. Asal sadar karena kalam Allah heg. Jadi intinya nu sholat Allah. Tadi waktu si kelas kaca sholat itikodnya yang sholat itu kaca. Dia menyaksikan pada dirinya geraknya si kaca, fiil kaca, ilmu kaca. Coba kalau nggak ada Allah pasti poho. Allahu Akbar, legit bacaan Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir. Oh naonnya. Maka kamu sholat itu bisa tumani. Nah, maka kenapa antara rokaat dengan rokaat itu ada tumanina? Eureun sakedeung nyebutkeun Allahu Akbar. Akbar nangtung arek ruku Allahu Akbar angkat deui. Tuh, saha ieu nu ruku teh? Oh, anjeunna nu akbar. Sami Allah arek make Allahu Akbar ge hegae teh sebenarnya mah da aturan. Allahu Akbar. Samemeh sujud cicing deui sakedeung. Allah nu akbar teh. Kakarek geus sadar nu ruku bieu teh Allah. Allahu Akbar. Tuh. Akbar dinar nangtung akbar, takbir akbar, ruku akbar, itidal akbar, sujud akbar. Nabi ka salam pun assalamualaikum rahmat, salam rahmat berkah. Itu sajalah nanti kita prakteknya. Nah, yang mudah Abah ngomongnya, tapi teorinya tidak mudah. Karena itulah di sini ada riyadhah. Karena Nabi yang harus dilawan itu waktu pulang dari perang Uhud, beliau berkata, Mu'ad ya Rasulullah, kita baru pulang dari perang yang dahsyat. Bukan Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil melawan perang yang merang apa? Lawan diri merawan wujud la hijabaka illa biwujud. Inilah penghalangnya tadi.